Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh, lanjutkan kajian. Semoga perjumpaan kita pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal soleh kita, sebagai aktivitas taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hamba Allah, kita sudah sama-sama mengetahui kita sudah berada di bulan Rajab, salah satu bulan yang haram yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Di surah At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala di sana menjelaskan inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Jadi pergantian rotasi bulan itu yang mengatur ternyata ada gitu ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian mengajarkan kepada nabi-nabinya bahwa ada 12 bulan, minha arba'atun hurum. Dari 12 itu ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk melakukan fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian gunakan untuk menzolimi jiwa ya, atau diri-diri kalian. Nah, salah satunya adalah bulan haram, salah satunya adalah Rajab ini. Kurang lebih mungkin hari ini hari ke-4 atau ke-5 gitu ya, kalau kurang lebih gitu ya. Nah, Allah mungkin sudah pada tahu ya 4 bulan itu insyaallah, yaitu salah satu mutawaliyat 3 bulan berturut-turut, yaitu ada Dzulqa'dah, ada Dzulqa'dah namanya, kemudian Dzulhijjah, kemudian yang ini berturut-turut, kemudian Muharram. Jadi 3 bulan berturut-turut. Nah, Rajab mudhar, dan Rajab itu sendiri itu di setelah habis Muharram apa? Muharram, Safar, terus Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, kemudian baru Rajab. Nah, jadi Rajab nyempil sendiri. Nah, lalu kemudian di ayat gitu ya, para ulama menegaskan banyak sekali. Salah satu bentuk kasih sayang Allah, Allah memilih dari bulan ya, beberapa bulan yang kemudian Allah agungkan. Di situ Allah ingin memberikan door prize ataupun tambahan bonus pahala ya untuk kita semuanya. Karena amal soleh yang dikerjakan di bulan haram itu akan dilipat gandakan pahalanya. Sebagaimana juga kezoliman, fala tadhlimu itu di ayat sama sih, sambungan ayat itu juga sama. Apabila yang melakukan kemaksiatan juga sama, pahalanya juga akan dosanya akan diberikan lebih ya, dosanya akan lebih.
pahalanya apabila dikerjakan di bulan itu amal-amal soleh, ya, taatan sama Allah, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Berbanding lurus gitu, ya. Apabila seorang hamba, ya, dia melakukan kezaliman, nauzubillah, gitu ya, dosa-dosa maksiat, nauzubillah, itu juga akan diberikan dosa yang berlipat. Dan mudah-mudahan kita mampu untuk mengisi waktu-waktu bulan haram itu dengan ketaatan kepada Allah. Dan perlu diingat, diketahui, memang ada dua kelompok ulama yang sangat istilahnya punya dua colok, ya, atau latar belakang yang memahami khusus bulan Rajab. Ada yang mengatakan bulan Rajab itu ada hadis-hadis, ya, meskipun dhaif, mereka sudah mengatakan dhaif. Di situ ada ibadah-ibadah yang oleh Rasulullah SAW ajarkan, tetapi semua ulama mengatakan itu dhaif, walaupun yang mengatakan itu ada masyru'iyah, ada disyariatkan ibadah, tetapi mereka mengetahui bahwasanya itu adalah hadis-hadis dhaif gitu. Maka solusinya apabila kita melihat ada hadis dhaif, itu memang diperkenankan. Imam An-Nawawi rahimahullah juga membolehkan kita beramal dengan hadis dhaif, tetapi ada dua syarat. Jangan sampai, yang pertama, jangan sampai itu disandarkan bahwa itu adalah hadis dhaif, dan jangan sampai yang kedua diproklamirkan ke banyak orang, karena khawatir orang-orang yang tidak tahu, ya, misalkan di awal bulan Rajab, bihululi syahri Rajab, itu dibolehkan atau dimubahkan, bahkan ada pahala gitu, ya, katanya di hadis itu akan diampuni, akan diterima. Ada 5 malam gitu di hadis itu, ada 5 malam yang akan diberikan istijabah doa-doanya oleh Allah. Ada apabila seorang hamba meminta ampun akan diampuni, meminta rezeki akan diberikan rezeki, ya, dan lain sebagainya. Pokoknya segala hajat seorang hamba didoakan di malam itu akan dikabulkan oleh Allah. Salah satunya malam Jumat, kemudian malam awal di bulan Rajab. Tetapi sekali lagi semua ulama mengatakan hadis ini hadisnya lemah, ya, maka kita pakai dalil-dalil yang umum saja, ya, yang jelas ada di surah At-Taubah ayat 36. Kalau bagi saya, karena memang itu sudah takoror, ya, indal ulama, sudah menjadi patokan oleh para ulama ahli hadis, ya, yang membolehkan beramal dengan dengan hadis yang lemah, tapi dengan 2 syarat tadi, gitu, ya. Itu kita tidak mungkin menyalahkan, karena memang sudah takoror indal ulama, sudah menjadi paklot, gitu, ya, disepakati oleh para ulama. Nah, oleh karena itu pendapat satu lagi dari para kelompok ulama, ya, yang mengatakan tidak ada ibadah khusus yang disyariatkan di bulan Rajab kecuali ibadah-ibadah yang harus dirajinkan, lebih disemangati lagi, ya, untuk kita kerjakan, karena tadi ibadahnya di situ akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, entah itu sedekahnya, entah itu doanya, entah kita melakukan puasa, gitu, ya, itu ibadahnya akan dilipat gandakan pahalanya. Sebaliknya juga, gitu, dosa, nauzubillah, dari kita berupaya diri agar tidak melakukan kezaliman, ya. Dosa itu merupakan kezaliman terhadap diri sendiri. Baik, hamba Allah, ini sekedar pengingat, itu sebagai motivasi buat diri kami pribadi. Apabila para hamba Allah, para ikhwan
bisa mengambil manfaatnya, maka silahkan bisa diambil. Para hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah di-PC-kan atau di broadcast tentang kajian kita pada pagi hari ini, memang sangat kontemporer sekali pembahasannya, sangat up to date gitu ya, akan menjadi bahan pembahasan para ulama ya, baik itu di majelis ulama, di majelis fatwa himpunan ormas gitu, ormas Islam, di situ ada NU, ada Muhammadiyahnya gitu ya. Tapi sekali lagi minimal di bank ya, permasalahan bank yang ada di sekarang, era sekarang, hampir mayoritas para ulama itu mengatakan bank yang ada konvensional gitu ya, taklidiyah, itu semuanya orientasinya adalah orientasi riba. Maka Dewan Fatwa MUI juga, DSN dan MUI itu sudah mengeluarkan fatwa haram tanggal di tahun 2009 gitu. Karena memang betul bank itu memang perkara yang baru gitu ya. Bahkan asuransi pun juga sama, perkara yang baru, belum ada yang di sejarahnya itu di para sahabat ya, ataupun para ulama salaf terdahulu gitu ya, dari tabi'in dan lain sebagainya. Bahkan ketika saya baca pun asuransi itu baru dikenal di Italia itu tahun abad ke-14 Masehi gitu ya. Jadi memang ini permasalahan yang kontemporer gitu ya, masih loh. Nah, mudah-mudahan para ulama itu sepakat gitu ya, atau tidak ada lagi yang perlu meragukan kredibilitas MUI ya sebagai sumber ataupun tempat marja gitu ya, rujukan kita sebagai kaum muslimin untuk mengambil fatwa atau hukum kepada mereka. Karena iringan nafsu kita atau syahwat kita itu seperti itu ya, karena melihat misalkan dari sisi pengusaha gitu ya, ataupun masyarakat yang sedang butuh gitu ya, sedangkan mereka bank itu Pak, mereka terbuka loh hampir 10 jam ya seharian gitu. Bahkan mereka bukan 5 hari sampai Senin sampai Jumat. Maka kita melihat permasalahan bank ini sungguh sangat ya, karena begitu masifnya, bahkan mereka bangun gedung-gedung yang luar biasa ya. Mereka menyediakan fasilitas-fasilitas yang luar biasa gitu ya, dari sisi pembiayaan, dari sisi hutang, dari sisi bahkan nilai bunganya kemudian diperkecil. Bahkan ya, yang notabene yang terakhir ya, kita lihat ketika menjamurnya ataupun lewat krisis yang ada di Amerika ya, 2008 kalau tidak salah itu, saya masih ingat betul juga itu, Amerika itu mengalami krisis moneter yang luar biasa, di mana para kreditur itu atau para nasabah itu mereka gagal bayar tuh. Mereka yang mengambil properti, mengambil mobil, mengambil atau meminjam untuk modal usaha, tapi kebanyakan itu gagal usahanya itu, gagal bayarnya itu dari sisi properti yang mengambil perumahan. Karena para bankir itu mereka ugal-ugalan dalam memberikan bunganya gitu ya.
mereka menawarkan dari marketing banknya itu menawarkan dengan segala macam kemudahannya, ya, dijanjikan bunga gitu atau bagi hasil gitu ya, itu yang 1 tahun gitu ya. Nah sehingga masyarakat pun tergiur gitu ya. Yang tadi saya husnuzon itu karena nafsu atau bukan suzon ya suzon atau husnuzon itu karena khususnya kaum muslimin gitu ya. Suuzon atau husnuzon nggak tahu gitu. Mungkin karena kekurangan ilmu gitu ya, bahwa bank itu bertransaksi dengan transaksi yang riba, ataupun khilaf gitu ya, ataupun tidak tahu, ataupun juga karena nafsu syahwat gitu ya. Gitu. Maka kita berlindung diri dari kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijauhkan dari yang namanya berurusan dengan bank gitu ya. Nah, kemudian juga di yang akhir gitu ya. Karena menjamurnya tadi ya, setelah proses krisis moneter yang ada di Amerika itu karena memang federasi bank ada di sana, kemudian melebar tuh ke Asia gitu ya, bahkan ke seluruh dunia. Bahkan Indonesia juga di tahun itu juga sama kena dampaknya gitu ya, karena memang mereka pusat sebagai ada bank dunianya di situ, kemudian sentral bank gitu ya di sana, sehingga di Indonesia pun kena imbas dari krisis itu. Kemudian menjamurlah gitu ya, singkatnya menjamurlah karena yang menjawab ternyata dari sisi syariah gitu ya, ataupun kemudian sebagai ahyalul khiyal gitu ya, sebagai penarik tipu daya dari bankir ya, para bankir ya, ini suzon saya mungkin ya gitu, untuk menarik simpati masyarakat agar menaruh atau menyimpan hartanya, uangnya itu ke bank. Maka kemudian didirikanlah yang berbau-bau syariah. Bahkan istilah-istilah syariah pun dilegalkan, dipakai oleh mereka. Kemudian dikenallah bank syariah. Ada bank syariah Mandiri, ada bank syariah, ada BRI syariah, ada BNI syariah, ada kemudian sekarang margin digabungkan ya gitu, merger 3 bank syariah plat merah itu dijadikan satu. Memang valuasi modal mereka itu udah luar biasa, sampai 200 kalau nggak salah 40 triliun gitu ya, valuasi modal 3 bank itu cukup besar sekali kalau kita melihat ya kebutuhan masyarakat gitu ya. Tapi banyak juga para ulama setelah melihat adanya bank syariah itu tadi kembali ada yang menyorot, yang memotret ya kejadian, karena ini baru salah satu karakter Islam itu adalah murunatuz zaman, elastisitas gitu. Itu bisa menjawab tantangan zaman Islam itu. Jadi ada itu elastis gitu ya, murunah. Jadi bisa menjawab tantangan zaman. Gitu. Ketika melihat ada bank itu, maka para ulama tadi berkumpul gitu ya. Viral itu ada perhimpunan Al-Irsyad itu kumpul tuh para dokter-dokter syariah, dokter-dokter ya, lulusan Timur Tengah itu kumpul tuh mengevaluasi gitu ya, membahas tentang maba dan lain sebagainya. Yang terakhir tentang pendapatan dari YouTube, kemudian ada kripto gitu ya, dan lain sebagainya. Yang kita pada pagi hari ini coba kita bahas gitu ya. Nah, kalau dari sisi penulis yang namanya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dari kitab Minhajul Muslim halaman 288 bab fil bunuk ya, atau tambihan ya. Jadi ini bab muamalah yang di situ ada sebelumnya kan tentang riba gitu. Maka
sang penulis ini merasa wajib ya untuk menulis 2 poin penting yang itu tadi sudah menjalar ya, bahkan sudah mendarah daging gitu. Praktek-praktek atau mumarosah ya, lintah darat, kemudian bank-bank yang tadi mereka investasi gitu ya, karena bank itu menjadikan uang itu sebagai komoditas, Pak. Uang itu diputar, dicarikan orang yang butuh dengan duit. Padahal kalau sudah seperti itu mesti akan ada krisis gitu ya, karena fitrahnya uang itu bukan untuk diperdagangkan gitu. Karena uang itu harus masuk kepada sumber-sumber yang real atau usaha-usaha yang real.